Halo, perkenalkan nama saya Raihan Putra Ayudya dari NIM J00231449 kelompok A6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang pertama adalah sistema neuron, yang kedua adalah arteri, dan yang terakhir adalah vena. Nah, masuk ke sistema neuron terlebih dahulu. Nah, sistema neuron itu penyusun sel terkecilnya adalah sel-sel neuron. Sebelum kita masuk ke sistem, kita harus baca sel-selnya. Nah, pada sel neuron terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah, maksud saya dua bagian. Yang pertama adalah badan sel, yang kedua adalah akson. Badan sel itu apa? Badan sel itu berfungsi sebagai pemati rangsang. Nah, kalau akson itu yang menyalurkan. Baik, selanjutnya itu, nah, nervous system itu fungsinya untuk mengkoordinasikan tubuh dengan baik. Nah, dia itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah central nervous system dan juga peripheral nervous system. Kenapa? Karena dari central nervous system dan juga organ-organ perifer perlu dihubungkan. Dihubungkannya menggunakan konektor. Apa itu konektor? Konektor itu yang menghubungkan. Konektornya apa? Namanya sistem nervous perifer. Nah, sistem nervous perifer ini dibagi menjadi bagian-bagian. Yang pertama adalah 12 saraf kranial dan juga 31 saraf yang keluar dari medula spinalis. Oh ya, nah ini peripheral nervous system itu dibagi menjadi beberapa sistem, beberapa bagian ya. Pertama itu nukleus, ini yang fungsi kumpulan badan atau sel soma di sistem saraf pusat. Yang kedua adalah traktus, kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat. Yang ketiga ganglion, kumpulan badan atau sel soma pada sistem saraf perifer. Nervus, kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer yang menjulur bebas. Yang kelima adalah plexus, anyaman nervus di perifer. Nah, kemudian selanjutnya adalah peripheral nervous system. Apa itu peripheral nervous system? Jadi, peripheral nervous system itu fungsinya kan tadi sebagai konektor. Nah, dalam itu terdapat sel-sel nervus. Nah, dia itu bekerja jadi dua jalur, dua fungsi. Yang pertama adalah eferen. Eferen itu dari pusat ke perifer, dari sentral ke perifer, dia itu fungsi sebagai motorik. Nah, aferen itu dari perifer ke pusat. Nah, dia itu sebagai sensorik. Nah, ini adalah bagan-bagan peripheral nervous system. Oke, selanjutnya adalah arteri ya. Kita bakal membahas tentang arteri. Nah, jadi arteri ini dia itu kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonalis dan umbilikalis. Nah, yang kaya oksigen itu dia mulainya dari aorta. Aorta sendiri itu keluarnya dari jantung ventricle sinistra ya, ventricle sinistra. Kemudian aorta itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ascending, naik, arcus, mendatar, dan descending, turun. Nah, ascending ini bercabangnya jadi 2 dextra dan 1 sinistra yang bakal menjadi arteri koronaria. Nah, kemudian koronaria ini banyak yang bercabang menjadi enarteri. Kemudian, nah di arcus aorta ini kan mendatar, bercabang menjadi 3, yaitu nama truncus brachiophalica, kemudian ada carotis communis sinistra dan juga subclavia sinistra.
selanjutnya adalah, nah ini pada terbungkus brachiocephalic itu aorta bakal bercabang menjadi subclavian dextra dan carotid communis dextra. Subclavian dextra ini bakal menvaskularisasi ekstremitas atas dextra, kemudian setelah itu ada arteri communis dextra itu bakal bercabang menjadi dua, yaitu arteri carotis interna, dia bakal menvaskularisasi otak, dan juga arteri carotis externa, dia bakal menvaskularisasi bagian leher dan juga wajah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang vena. Vena itu kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Dia kaya akan oksigen. Nah, vena yang kaya akan karbon dioksida itu bermuaranya ke jantung bagian atrium dextra. Nah, dibagi lagi, vena ini dibagi menjadi vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan juga vena-vena cardiaca minimae. Nah, pada saat ini kita akan fokus ke vena cava inferior dan superior dulu. Vena pada superior dulu ya, yaitu dibagi menjadi 3 besar. 2 itu adalah vena brachiocephalica dan 1 adalah vena azygos. Vena brachiocephalica itu fungsinya untuk mendrainase darah dari trunki kepala otak dan ekstremitas bagian atas. Kemudian, vena azygos itu fungsinya mendrainase dari interkostal kiri. Kemudian, selanjutnya itu ada vena cava inferior. Vena cava inferior itu fungsinya mendrainase pada bagian-bagian inferior ya. Contohnya adalah organ viscera dan ekstremitas inferior. Baik, selanjutnya kita masih ada pada vena cava inferior. Vena cava inferior itu adalah hasil muara dari vena-vena iliaca communis yang mendrainase darah dari ekstremitas inferior. Nah, vena cava inferior sebelum masuk ke atrium kiri, dia akan menerima dari darah-darah pada organ viscera. Nah, dia bakal sebelumnya harus masuk ke sistem vena porta hepatis, lalu baru bisa masuk ke vena cava inferior.